Selepas bulan Suro ini, saya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup saya akan berhenti memberi motivasi, akan berhenti memberi inspirasi, akan berhenti memberi solusi, akan berhenti menunjukkan jalan keluar, dan akan berhenti memberikan bantuan berupa material kepada seluruh kadang yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng, atau yang sudah selesai Isra Mi'raj. Jadi kalau panjenengan tidak ahli melatih dua hal ini, panjenengan akan bertanya kepada siapa? Karena saya sudah berhenti di situ. Sebab karena itu, saya ingatkan sekali lagi, bersungguh-sungguhlah agar panjenengan menjadi ahli di dua hal ini. Karena kalau tidak sampai ahli, panjenengan tidak akan mendapatkan motivasi dalam bentuk apapun dari saya. Solusi dalam bentuk apapun dari saya, inspirasi dalam bentuk apapun dari saya, petunjuk dalam bentuk apapun dari saya, dan bantuan dalam bentuk apapun dari saya. Sebab semuanya, segalanya, seluruhnya sudah saya berikan. Kenapa saya berhenti? Karena siapapun panjenengan yang sudah selesai manekung, atau sudah selesai gembleng, atau sudah selesai Isra dan Mi'raj, itu nggak ada bedanya dengan saya. Sama-sama manunggal jati, sama-sama fitrah, sama-sama suci, sama-sama memiliki wahyu pancagaib, sama-sama memiliki wahyu pancalaku. Kalau ditempatkan dalam satu kamar berlantai, sama-sama di lantai ke-7, satu kamar, satu kasur, satu spray, satu bantal. Nggak ada bedanya. Siapapun panjenengan yang dalam keadaan manunggal jati, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, nggak pantas dimotivasi, itu nggak pantas. Sudah master yang seharusnya memberikan motivasi, yang seharusnya menjadi kitab suci sejati bagi sesama makhluk hidup, harusnya menjadi pulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, harusnya menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Bukan meminta motivasi, bukan mencari-cari inspirasi. Lah wong statusnya sudah master. Kalau istilah religinya sudah habaib. Ben pasehan. Habaib. Sudah saya. Memalukan kan? Kalau menghadapi sesuatu, nyari motivasi ke sana, nyari inspirasi ke sana, lari ke sana mencari jalan keluar, nyari ke sana, memalukan. Master. Master, dokter kalau istilah sekolahannya. Tahu dokter? Dokter sama dokter itu beda loh ya. Profesor. Kelasnya itu. Memalukan seorang profesor itu ya. Artinya ini apa sih, Dek? Memalukan itu. Selesai manekung, selesai gembleng, selesai Isra Mi'raj, itu keadaannya adalah keadaan manunggal jati. Keadaan suci atau keadaan fitrah. Apa itu manunggal jati? Manunggal jati itu sedulur papat kalimo pancer kita, manunggal secara hakiki dengan wujud kita, dan maha hidup. Ini status tertinggi. Ketika sedulur papat kalimo pancernya manusia hidup, manunggal jati, manunggal menyatu dengan raganya, lengket, ndak bisa kayak di Alteco, kok Alteco apa jenenge? Iya bener ya, seperti di lem Alteco itu, lengket, ndak bisa terpisahkan. Beserta maha sucinya. Ini tertinggi. Panjenengan mau apa?
Lah kalau panjenengan tidak ahli di dua hal ini, meninggalkan pesanggeran ini karena sudah selesai manekung, karena sudah selesai gembleng, atau karena sudah selesai Isra Mi'raj. Pulang. Nyampe di rumah bukan praktek, tapi belajar. Statusnya masih belajar. Diamnya ketika bersamadi setelah melakukan patrap masih dalam usaha belajar. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta, kasih sayang hidup. Statusnya juga masih belajar. Padahal stempelnya sudah master. Dikarenakan statusnya masih belajar, dapat masalah bingung, gugup. Menghadapi masalah ini bingung. Yang tadinya menikmati rasanya kelakuan asik kan? Menikmati rasanya kelakuan asik. Berhasil menikmati rasanya matur suwun Romo, matur suwun urip, atau terima kasih hidup. Utangin dan dibayar. Hilang semua itu. Hilang semua itu. Asik menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta, kasih sayang hidup. Ada klasong, wong nagih kaya. Padahal itu kendaraan lewat, bukan nagih. Ini udah buyar ini. Kalau panjenengan tidak ahli di dua hal ini. Paham jenengan? Ada beberapa kadang kita di luaran sana yang mengalami ini. Tapi saya masih memberikan motivasi walaupun hanya sekata dua kata. Namun selepas bulan Suro ini saya akan berhenti total. Karena siapapun panjenengan yang sudah selesai manekung atau sudah selesai gembleng, sudah selesai Isra Mi'raj, tidak layak untuk diberi motivasi. Malu. Sayanya yang malu. Saya yang malu. Nah kalau orang awam, oke, orang awam belum ngerti, belum paham, belum tahu. Ini master. Ini habaib. Ini soaeh. Kok minta motivasi? Aduh. Ini kuliahnya di mana ini? Kuliahnya di mana? Yang seharusnya memberikan motivasi kepada orang lain, orang awam, yang seharusnya memberikan inspirasi kepada orang awam, yang seharusnya bisa memberikan solusi-solusi kepada orang awam, membantu orang awam, lah ini malah minta solusi. Mencari solusi kan unik, nggak lucu kan? Makanya saya akan berhenti di sini. Itu hal memalukan. Saya akan beri contoh. Namun karena ini menyangkut nama baik, karena dia kan belum paham ini kan? Pasti kan, Pak Web sudah ngacak-ngacak nama baik gue ini kan. Maka saya tidak menyebutkan namanya, tapi kejadiannya akan saya pencerahkan panjenengan untuk contoh buat panjenengan agar supaya panjenengan gigih berusaha untuk menjadi ahli dalam dua hal ini. Belum lama ini sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, sudah selesai Isra Mi'raj. Yang mungkin karena kurang kesungguhannya ketika manekung atau gembleng, sehingganya dia belum ahli tentang dua hal ini. Praktek, diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, dipraktekkan. Di luar patrap samadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang, dipraktekkan. Tapi karena belum ahli, ceritanya istrinya butuh uang, otak-atik Android, ketemu pinjaman online. Kemudian berupaya meminjam uang secara online melalui Android. Nah, pinjaman online itu mengajukan persyaratan baru bisa meminjamkan uang yang dibutuhkan. Syaratnya apa? Syaratnya uang lagi. Nggak masuk akal kan? Mau pinjam uang, syaratnya uang. Nggak masuk akal.
Tapi karena itu adalah gerak-gerik romo, gerak-gerik hidup, terjadi kan? Di luar kesadarannya. Transfer uang sebagai syarat pinjam online. Dan itu jutaan. Setelah ditransfer, diproses. Ada kekurangan syarat. Harus kirim uang lagi. Nah, sudah kehabisan uang kan? Akhirnya bilang sama suami. Nah, suaminya ini yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Ketika suaminya diberitahu, dipaksa suaminya itu untuk mencari pinjaman uang untuk melengkapi persyaratan yang kurang tadi. Ditanya sama suaminya. Ya, ketika istrinya laporan tentang seperti itu, ini sudah gugup, ini sudah nggak menikmati lagi. Rasanya kelakuan diri itu sudah berhenti di situ. Sudah, kamu itu sudah salah, itu nggak benar, pinjaman online, bohong, penipu. Nah, sudah nggak menikmati rasanya kelakuan diri lagi, enggak, itu sudah kacau dah itu. Nong, Pak Web, saya masih sekata dua kata, tapi dalam hati saya ketawa itu, saya ketawa gitu. Saya sudah berjuang jiwa raga, mencurahkan seluruhnya. Hasilnya seperti itu. Padahal kalau apa yang saya motivasikan selama di pesantren ini dipraktekkan kecil sekali. Kecil sekali itu, urusan kecil sekali itu. Itu urusan kecil sekali itu. Kenapa tidak bisa? Karena apa itu? Saya malu, saya bimbingnya itu malu saya. Bimbingnya itu malu. Setelah saya beri motivasi sekata dua kata, udah. Saya sudah nggak gubris lagi. Ada lagi. Selesai manekung, selesai gembleng. Sebelum manekung, sebelum gembleng, dia pernah mencalonkan diri sebagai DPR, tapi tidak terpilih. Karena sistem pencalonannya itu tidak murni. Bayar dukun ke sana, bayar dukun ke sini, dan lain sebagainya, akhirnya tidak terpilih. Habislah modalnya untuk mencalonkan diri sebagai DPR itu. Nah, kejatuhannya itu yang mengantarkan dia ketemu Putra Romo Channel. Sedikit demi sedikit dia belajar, namun lalu pada akhirnya sampai di tahapan manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj. Setelah selesai Isra Mi'raj, setelah selesai gembleng atau manekung, pulang. Setiap pulang meninggalkan pesanggrahan ini, itu sudah nggak ada. Yang belum saya berikan itu sudah nggak ada. Selama manekung, selama gembleng, selalu seperti ini. Meninggalkan pesanggrahan, saya kasih buku. Misal, selama manekung, selama gembleng, selama Isra Mi'raj, apa yang saya cerahkan ketika seperti ini, lupa, videonya ada. Ya, seperti ini, kalau panjenengan lupa, apa yang sedang kita bahas ini, videonya ada. Jadi tinggal panjenengannya. Karena sudah kehabisan harta, dibuat nyalon DPR gagal, nganggur kan orang ini. Pulang meninggalkan pesanggrahan sesudah manekung, sesudah gembleng, atau sesudah Isra Mi'raj. Bukannya menikmati rasanya kelakuan diri yang sedang nganggur itu. Malah hampir setiap hari menambahi kesibukan saya. Hampir setiap hari WhatsApp saya bertanya,
Pak Web, untuk bisa melakukan ini seperti apa? Saya jawab, panjenengan punya buku. Panjenengan sudah selesai manekung, panjenengan sudah selesai gemblang, sudah selesai sok mikrot. Plus, saya kasih kenang-kenangan buku. Nanya lagi, Pak Web, saya mau seperti ini, caranya seperti apa? Saya selalu jawab sama. Dikarenakan jawaban saya ini tidak dibaca dengan baik, dia nggak paham. Artinya tidak dipraktekkan. Tidak dipraktekkan. Singkat punya cerita, pergi ke Jakarta mencari pekerjaan. Pergi ke Jakarta mencari pekerjaan. Di sana pun pekerjaan susah. Karena apa? Karena pekerjaan zaman sekarang itu kan harus pakai uang. Ijazah aja nggak cukup. Bukannya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri yang sedang nganggur itu, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, malah ngaca para tidak karu-karuan, ujung-ujungnya dikeroyok masa, babak belur di sana. Ujung-ujungnya di babak belur karena dikeroyok masa, dikira pencopet, dikira maling. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu sesungguhnya lebih gampang kalau kita sedang punya masalah. Kalau kita sedang tidak punya masalah, sulit. Misal contoh, saya punya hutang. Kalau saya ini orang baik, pasti ada niat untuk membayar hutang kan. Nah, ingin membayar hutang, ingin bisa membayar hutang, tapi nggak punya uang, ini kan rasanya jelas sekali. Apalagi sampai yang memberi hutang itu datang nagih, ini kan rasanya jelas kan. Nah, karena rasanya jelas kan lebih gampang untuk dinikmati. Coba kalau nggak punya masalah. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika dipitnah orang, itu kan rasanya jelas banget. Dituding kamu sesat, itu kan rasanya jelas banget kan. Malu, rasa malunya itu kan jelas sekali kan. Nah, karena rasanya jelas, berarti untuk dinikmati itu kan rasa itu lebih gampang kan. Punya masalah, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ini gampangnya pol dibandingkan tidak punya masalah. Sebab itu dulu ketika saya masih berlatih tentang ini, belum ahli, saya masih berlatih dalam tahapan ini, saya itu menantang masalah. Wahai masalah, datanglah kepadaku sebesar mungkin. Itu malah saya tantang, masalah itu saya tantang ketika saya masih dalam tahapan belajar di sini. Karena apa? Karena dengan mempunyai masalah, rasa itu jelas. Misalkan hati sakit, sakitnya hati itu ya jelas, beseseter, dodo itu ya cetho gitu loh. Jelas banget. Dada penuh ini jelas banget gitu loh. Artinya kan lebih mudah. Untuk dinikmati itu kan lebih mudah.
Nah, ketika berhasil menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, karena sedang punya masalah, maka yang diucapkan kan bukan terima kasih. Masalah itu kan. Nah, ini kan ada puluhan video saya seperti ini. Ya kan? Video saya yang mengatakan ketika berhasil menikmati rasanya kelakuan diri, dikarenakan punya masalah, ya jangan ngucapin terima kasih. Yang diucapkan masalah itu loh selesai. Nah, ini ada puluhan video loh ini. Nah. Artinya ditagih hutang, masalah, itu kan kecil banget di situ. Itu kan kecil banget loh, caranya cuma gitu. Ya? Ndak ora dadak golek gawe tumpeng ya, ndak nyari kemenyan dulu gitu, ndak nyari dupa dulu kan ndak. Wong cuma begitu. Kan gampang banget. Tapi kalau nggak ahli, ya pancen sulit. Ini kan perkaranya ndak ahli. Makanya saya ingin panjenengan menjadi ahli gitu loh. Agar panjenengan bisa melebihi saya. Karena apa? Karena saya hanya bisa dibahagiakan oleh keberhasilan panjenengan mengkaji diri bersama saya. Itu harapan saya kepada panjenengan. Ada lagi. Ini satu keluarga putra. Dan sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, atau sudah selesai Isra Mi'raj. Istrinya hamil. Setelah sekian bulan, tiba-tiba kehamilannya ini hilang. Tiba-tiba kehamilannya ini hilang. Untuk seorang wanita atau untuk seorang perempuan yang mengalami hamil nih ya. Karena yang mengalami hamil kan perempuan, masa awake dhewe enggak kan. Dan menginginkan kehamilan itu. Untuk seorang perempuan yang mengalami hamil dan menginginkan kehamilan itu, mengharapkan kehamilan itu, tiba-tiba kehamilan itu hilang begitu saja. Ini kan rasanya cetro banget, rasanya kan jelas banget, ya? Rasanya kan jelas banget. Namun dikarenakan belum ahli tentang dua hal ini, maka kejadiannya bukannya menikmati rasanya kelakuan diri yang sedang kehilangan kehamilan ini. Sibuk mencari kenapa hal ini bisa terjadi. Oh aneh ya. Padahal sebelum hamil firasatnya itu mau tak openi sampai kok tiba-tiba hilang. Alasannya apa? Apa patrap saya kurang ya? Apa saya punya luput? Yang lebih luar biasa lagi, suaminya juga ikut. Kenapa bisa jadi seperti ini ya? Karena apa itu? Karena belum ahli dua hal ini. Padahal untuk menjadi makhluk hidup yang memiliki stempel sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, Maha Suci itu membimbing melalui masalah-masalah tersebut. Karena tanpa masalah-masalah tersebut, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang, ini tidak gampang. Kalau tidak punya masalah. Kalau enjoy saja, kalau lurus saja, kalau datar saja, tidak gampang. Gitu loh. Makanya dulu ketika saya masih dalam tahap belajar, saya nantang masalah. Wahai masalah, datanglah kepadaku. Yang besar, jangan tanggung-tanggung. Karena dengan seperti itu saya menjadi mudah menikmatinya.
Ini jangan sampai panjenengan mengalami seperti beberapa kadang di luar sana ini. Untuk apa aku, panjenengan, kita semua diturunkan ke bumi ini untuk menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Bisa panjenengan? Menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta seisinya bisa panjenengan. Lawang panjenengan diturunkan ke bumi untuk itu loh. Tugas panjenengan itu. Bisa panjenengan melakukan itu? Tidak akan pernah bisa. Lawang alam semesta itu isinya triliunan makhluk. Dan semuanya itu panjenengan tidak kenal. Satu-satunya itu panjenengan tidak kenal. Mustahil kan? Loh, kok Maha Suci memberi tugas kepada manusia kelasnya kelas mustahil? Bagi Maha Suci tidak mustahil. Kenapa Maha Suci memberikan tugas kepada manusia untuk menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya? Karena sebelum memberikan tugas, Maha Suci itu memberikan alatnya. Alat untuk merawat, menjaga, mengelola, menyempurnakan alam semesta ini diberikan dulu. Setelah diberikan, please silahkan jaga, rawat, kelola, dan sempurnakan alam semesta seisinya untukku. Apakah alatnya? Ruh Maha Suci itu sendiri, yaitu hidup. Dan 4 elemen. Inti sarinya ilmu Maha Suci, yaitu 4 anasir. Secara singkat disebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Lah ini alat. Sedulur papat kalimo pancer itu adalah alat. Itu sarana. Wahyu panca gaib itu adalah alat. Itu adalah sarana. Alat untuk apa? Alat sarana untuk apa? Alat atau sarana untuk menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Prakteknya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri yang tak lain dan tak bukan itu adalah kelakuan sedulur papat kalimo pancer yang sedang berusaha, yang sedang berupaya menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta. Gitu loh. Jadi tidak perlu protes, tidak perlu instruksi, tidak perlu ngerancang, tidak perlu, wong dia sendiri yang melakukan. Nah, kitanya sedang cukup menikmati rasanya saja, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang mereka berlima. Gitu loh. Nah, dengan seperti itu terjalinlah sebuah persekutuan. Terjalin sebuah perkongsian, terjalin sebuah kerjasama yang baik dan tepat. Nggak ada cara lain. Bagaimanapun engkau di sana, jangan pernah lupa. Aku adalah rumahmu. Engkau harus kembali kepadaku. Ada makhluk yang bisa kembali kepada Maha Suci, ada? Ada enggak? Kalau ada makhluk yang bisa kembali kepada Maha Suci, mestinya sudah dilakukan sekarang ya. Bosan kan urip ngalam dunia.
Ya kan? Kalau ada makhluk yang bisa pulang, yang bisa kembali kepada Maha Suci, pasti akan segera dilakukan. Nggak nunggu-nunggu nanti, nggak nunda-nunda waktu. Pasti langsung pulang. Jeleh karo jagat. Bosen. Ya. Nah iya kan? Ruwet teman-teman. Tapi nyatanya kan nggak ada, ya kan? Nggak ada yang melakukan. Berarti kan nggak ada makhluk yang bisa pulang kan? Nggak ada satupun makhluk yang bisa pulang kepada Maha Suci. Kenapa kok nggak bisa pulang? Karena Maha Suci adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Piye? Arep piye? Mau apa? Jauh tidak bisa digambarkan, dekat tidak bisa disentuh. Lah terus dengan cara apa? Tidak akan ada, tidak akan bisa makhluk kembali kepada Maha Suci. Caranya piye? Caranya gimana? Yang bisa adalah Maha Suci itu sendiri. Makhluk tidak akan pernah bisa. Maka untuk itu kita harus diam. Biar Maha Suci yang melakukan. Biar Maha Suci itu sendiri yang melakukan. Kalau kita yang melakukan tidak akan pernah bisa. Dengan cara menggunakan wahyu pancagaib sekalipun tidak akan pernah bisa. Yang bisa melakukan adalah Maha Suci itu sendiri. Nah, agar supaya Maha Suci itu melakukan sesuatu, kitanya harus diam. Kitanya ndak mau diam, ya Maha Sucinya yang diam. Ya, jajal golekon aku, nganti mumet we. Ngelek ketemu kok tak wentut. Jadi kesimpulannya, diam yang kita lakukan di saat samadhi setelah patrap itu luar biasa. Karena Maha Suci nggak bisa sembunyi, nggak bisa ngumpet dia. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi, itu luar biasa. Alam semesta seisinya, yang isinya itu triliunan, semuanya bisa terjaga, bisa terawat, bisa terkelola, dan bisa tersempurnakan. Arep apa njenengan? Golek sing angel-angel. Wong ngono sing gampang. Masalah duniawi, miskin, sakit, bahkan kematian terlalu kecil kalau posisi panjenengan ada di situ. Namun dengan catatan harus ahli dulu. Nek gak ahli, koyo telu sing tak nggo contoh mau. Aduh. Padahal itu kan kesempatan emas. Ketika seorang putra kekudangane Romo mengalami sesuatu peristiwa, itu kesempatan emas. Untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih wah. Karena dengan momen tersebut, kita punya alasan untuk bersabda. Dengan momen-momen menghadapi masalah-masalah tersebut, kita punya alasan untuk bersabda. Bersabda apa? Menyatakan firman-firman Maha Suci. Maha Suci itu
kalau dalam bahasa awamnya gaib. Dikarenakan Maha Suci itu gaib, maka kita harus menyatakan kegaibannya. Jeneng sira ingsun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Putra dimijilake dening Rama, mula putra kudu bisa mijilake Rama. Makhluk itu diciptakan Tuhan, maka makhluk harus bisa menciptakan Tuhan. Menciptakan Tuhan ini bukan gawe Tuhan patung, oh iki Tuhan tak gawe patung, no. Bukan seperti itu. Menciptakan Tuhan itu maksudnya menyatakan, menciptakan itu menyatakan, merealitakan atau membuktikan. Dan sistem kerjanya gampang banget. Aslinya gampang. Sistem kerjanya kan gampang sekali. Sistem kerjanya kan gampang sekali. Tinggal diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi tinggal menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ora ono pajeke, ya. Tidak pakai puasa, tidak pakai bertapa, tidak pakai ube rampe sesaji tumpeng punar, tumpeng kong, nggak pakai dupa menyan, candu, apel jin, enggak kan? Nggak pakai jimat, ya. Nggak harus malam Jumat Kliwon, nggak harus ya tanggal siji Suro, nggak pakai itu semua. Apapun, dimanapun kita bisa melakukan. Gratis dan tidak mengeluarkan keringat. Cek, kurang apa? Sampai-sampai enggak mencucurkan keringat, enggak ngeluarin tenaga. Enggak ngeluarin tenaga. Enggak mencucurkan keringat. Ditudung kue sesat, makan loro tuh atine. Ya lorone ati ku lho nikmat ono. Kalau enggak ada masalah, ya matur suwun. Nah, kalau punya masalah, oh hutang lunas. Greget saya, kan kecil banget ngono loh. Orang bayar, orang nganggo duit, orang nganggo keringet. Ya. Ngomong koyo apa nganggo duit kuwi? Apa ngetone keringet? Kan ora. Mau bengok-bengok marco saking gregete aku lho. Kok gregeten kok mosok koyo ngono gak iso ae. Gemes sayangnya itu gemes loh, sesederhana itu loh. Gemes gitu loh, saya itu gemes. Lah mau gampangnya koyo ngono kok iso lolos malah muinggat golek penggandaan uang margo ditagih utang. Lah wong garek ngono lho. Jan wong-wong iki. Jan gatel aku. Ning gatel sing bingung sing tak kukur endi ngono lho. Aduh. Mama. Putramu kok koyo ngene. Hanya gitu tak loh mas. Buktikan itu mas, gitu loh. Buktikan itu. Panjenengan di sini juga bisa membuktikan itu. Buktikan apa yang saya katakan ini lo buktikan. Itu nyoto, itu nyata, itu realita. Hanya butuh keahlian saja. Keahlian apa? Keahlian diam itu tadi, keahlian menikmati rasanya kelakuan diri sendiri itu keahlian di situ. Ini orang ahli, gopoh, bingung. Nah kalau sudah kepentok bingung ini udah kacau kita. Kacau wis lali sekabehane. Ponco gaib lali, ponco laku lali, oh isine paranormal, wis dukun. Itu kan ngono. Oh gua kae kuburan kae ketoke kuwi kabeh. Ngono tok. Kok iso nganti bingung kan? Gatel sayangnya itu gatel tapi bingung yang dikukur, yang digaruk ini yang mana gitu loh. Cara ana ning ngarepku ngono tak krupes. Gatel. Wong dikasih anak tangga emas sama Romo bukannya dinaiki kok lah kok malah blayu kepecerit-cerit. Dan ada beberapa lagi di luar sana.
yang mengalami itu. Unik. Lupa, alasannya lupa gitu. Lupa kan videonya ada. Iya kan? Nah ini videonya, ini kan saya upload nantinya. Lupa Pak, lah kan videonya ada. Lah video, lah kemana selama ini yang disimak? Lah wong dangdutan bokong ngesemok, sing disimak bukan video motivasi, ya bener kacau. Ya sing disimak mangku purel kok. Lupa, misalkan videonya lupa, oke, nggak punya waktu buat nyimak video, bukunya ada. Buat apa itu buku? Buat koleksi di lemari. Saya mencetak buku itu pakai uang, nggak pakai ludah. Ngeprintnya, jilidnya itu pakai uang itu. Saya berikan secara gratis. Sebagai kenang-kenangan. Apa margo ucapanku kenang-kenangan lah terus didalani lemari ngono. Wah, ya iki. Gawat lah ini. Nggak ada alasan. Lupa itu nggak ada alasan. Lah wong praktek segampangnya kaya ngono. Lah praktek menaiki gunung ya, yang tingginya puluhan kilo gunung ya. Puncak gunung. Di sana ada kuburan. Praktek seperti itu bisa. Padahal itu kan pakai uang. Meninggalkan keluarga, mengorbankan waktu, pakai uang. Bercucuran keringat, kalau jatuh ke tebing ya mate. Ya. Itu bisa. Lah ini yang gratis, ndak pakai itu ini, ndak mengeluarkan, kok orang kan aneh, nggak lucu loh, nggak lucu. Ya. Jangan berbangga terlebih dahulu. Karena merasa sudah beriman. Kalau aku belum menguji keimananmu. Enak sing pernah krungu ayat iki? Ada? Ada yang pernah baca ayat ini, dengar ayat ini, pernah dengar nggak? Jangan senang dulu karena merasa sudah beriman. Kalau aku belum menguji keimananmu. Lah ini kan anak tangga asline. Ya. Sedang diam. Ya. Diam. Setelah melakukan patrap ya di dalam samadhi diam. Berarti mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Makanya diam. Jangan senang dulu. Ya, jangan senang dulu. Karena sudah mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kalau aku belum menguji wahyu pancalakumu atau imanmu, muncul mak lampir nggawa peti sini duit brut. Wow, keren. Ayo gagal ya. Gagal ya. Nah, iki ujian nih kuwi. Ya berarti imannya badar di sini, gugur di situ imannya. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Segerak-geraknya tubuh dinikmati. Berhasil menikmati rasanya selalu mengucapkan terima kasih. Terima kasih hidup atau matur suwun urip. Terus begitu. Datang orang nagih hutang. Wow, delik neng di, urung de duit deh. Wah, muka-muka. Ya. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup.
di luar patrap samadhi. Berarti mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman. Jangan seneng dulu. Kalau aku belum menguji wahyu pancalakumu atau imanmu, datang orang nagih, wah, buyar ya. Buyar orang ahli. Ojo maneh kok, jangankan kok orang yang datang nagih. Asik menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berarti mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Jangan senang dulu kalau aku belum menguji wahyu pancalakumu atau imanmu. Asik menikmati saobah polai. Didengar istrinya di dapur, waduh, buyar we. Orang ahli buyar we. Padahal istrinya meletakkan gelas terlalu kenceng. Wis berapa rasa? Waduh, nesu kayak, mesti beras entek kayak. Iya, wis tekan dindi pikirannya sampai kemana-mana itu pikirannya itu. Buyar, nggak ahli di dua hal ini kalau nggak ahli. Karena di dua hal inilah Romo akan menguji wahyu pancalaku kita atau keimanan kita. Bukan selain di dua hal ini. Kalau bukan ketika kita sedang diam di saat samadhi setelah melakukan patrap, Romo akan menguji wahyu pancalaku atau keimanan kita ya di luar patrap samadhi ketika kita sedang menikmati rasanya kelakuan diri kita sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Paham nggih? Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Semangat nggih. Nanti kita sambung lagi kali lain.